kelompok satu akan memamerkan hasil alat yang telah kami buat. Saya Remoi Sinaga, saya Ahmad dari Paku. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang alat yang kami buat, dimulai dari safety. Alat pendeteksi pencemaran udara berbahaya di udara seperti asap monoksida atau CO2, karbon dioksida atau CO2. Baiklah, kita juga harus mengetahui apa yang bermanfaat dari alat pendeteksi pencemaran udara. Baiklah, tujuannya itu yang pertama untuk kualitas udara. Manfaatnya akan mengetahui kadar polutan seperti CO2, partikel dan zat berbahaya lainnya. Dan yang kedua ada tujuannya mendeteksi adanya pencemaran sejak dini. Manfaatnya alat ini membantu mendeteksi kenaikan kadar polutan sebelum mencapai tingkat yang berbahaya. Tujuan yang ketiga memberikan peringatan. Manfaatnya jika kadar polutan berbahaya, alat dapat memberi alarm atau notifikasi agar masyarakat segera mengambil tindakan. Dan tujuan yang keempat membantu pemerintah atau instansi dalam pemantauan lingkungan. Manfaatnya data dari alat digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait kesehatan dan tujuan yang kelima menjaga kesehatan dan masyarakat. Manfaatnya dengan mengetahui kualitas udara, masyarakat dapat menghindari resiko gangguan pernapasan atau penyakit lainnya. Selanjutnya saya akan menyebutkan pemahaman dan alat-alat dan serta kegunaannya. Pertama itu adalah Arduino Uno R3 berfungsi sebagai mikrokontroler yang memproporsionalkan dari sensor 35 light, LED, LCD, dan buzzer. Kedua adalah relay institusional berfungsi sebagai sensor elektrik untuk mengontrol pergerakan ketegangan tinggi. Misalnya kipas atau alarm eksternal menggunakan sinyal dari Arduino. Ketiga adalah sensor udara M135. Fungsinya digunakan untuk mendeteksi kualitas udara seperti gas berbahaya, amonia, benzena, asap, CO2, dan lain-lain. Sensor ini memberikan nilai analog yang dapat dibaca Arduino. Yang keempat adalah kabel jumper. Berfungsi untuk menghubungkan rangkaian hybrid board, Arduino, LCD, relay, sensor, dan komponen lainnya. Yang kelima adalah lampu LED. Sebagai indikator visual, misalnya hijau, udara aman, merah, udara berbahaya, atau alarm aktif. Selanjutnya yang keenam adalah LCD 16x2. Berfungsi untuk menampilkan data seperti nilai kualitas udara, status sensor, peringatan, atau teks lainnya. Yang ketujuh adalah buzzer. Buzzer sebagai alarm suara yang berbunyi saat kualitas udara buruk atau melebihi batas. Yang kedelapan adalah breadboard. Breadboard adalah tempat untuk merakit rangkaian tanpa solder, sehingga semua komponen bisa dipasang dan diuji. Yang sembilan adalah baterai 9 volt. Sumber daya untuk menyalakan Arduino dan rangkaian jika tidak menggunakan power dari USB. Yang ke-10 adalah kabel USB. Digunakan untuk upload program ke Arduino menjadi sumber daya alternatif menghubungkan Arduino ke laptop atau PC. Kemudian ada kelebihan yang kekurangan pada alat deteksi udara. Kelebihannya adalah untuk membantu mengidentifikasi potensi bahaya dari udara secara real time, sehingga pengguna dapat mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran, memiliki data yang dapat terlihat sehingga meningkatkan kesadaran pada warga publik
tentang polusi di lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu sumber polusi. Dengan pemantauan terus-menerus, alat ini dapat membantu mengidentifikasi sumber dari pencemaran tersebut. Kemudian ada kekurangan alat pendeteksi pencemaran, yaitu biayanya. Beberapa alat, terutama yang memiliki akurasi tinggi dan kemampuan memantau banyak parameter, bisa jadi mahal, menjadikannya kurang terjangkau bagi sebagian orang. Kemudian kebutuhan kalibrasi dan pemeliharaan. Agar hasil pengukuran tetap akurat dan andal, alat ini memerlukan kalibrasi dan pemeliharaan rutin yang dapat menambah kerumitan dan biaya operasional. Penempatan yang kritis. Penempatan sensor yang salah dapat menghasilkan data yang tidak akurat. Akurasi sangat bergantung pada lokasi pemasangannya. Baik, saya akan jelaskan cara kerjanya. Yang pertama itu sensor deteksi lingkungan. Pada bagian depan terlihat sebuah sensor passive infrared sensor. Fungsinya mendeteksi gerakan atau keberadaan manusia berdasarkan panas tubuh. Ketika ada gerakan, sensor mengirim sinyal ke mikrocontroller. Kedua, mikrocontroller memproses sinyal. Di bagian tengah terlihat blok mikrocontroller seperti Arduino atau sejenisnya. Fungsinya menerima input dari sensor, menjalankan program yang sudah ditanamkan, memberikan perintah relay dan LCD sesuai kondisi sensor. Ketiga, relay mengaktifkan beban listrik. Fungsinya menyalakan atau mematikan perintah lain, misalnya lampu, alarm, motor, atau buzzer sesuai perintah. Keempat, LCD menampilkan informasi. Di bagian depan ada LCD 16x2 yang digunakan untuk menampilkan status alat, hidup atau mati, memberikan pesan seperti gerakan deteksi. Kemudian alat kami ini sebelumnya gagal. Kemudian alasan kegagalan alat kami ini adalah yaitu program yang tidak sesuai dengan jenis sensor atau modul yang digunakan. Yaitu perintah program tidak cocok dengan komponen yang tepat, sehingga data dari sensor tidak bisa diproses dengan benar. Kedua, kesalahan dalam penyusunan kode. Terdapat kesalahan pada alur program seperti pada kode yang tidak sesuai, nilai variabel yang salah, atau perintah output yang tidak terhubung dengan pin yang benar. Kemudian yang ketiga, konfigurasi pin pada program tidak sesuai dengan pemasangan kabel direct, sehingga meskipun rangkaian sudah dikeluarkan tidak dapat mengaktifkan relay ataupun menghasilkan data pada LCD. Keempat, output program tidak berjalan dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh error saat komputasi, ketidaksesuaian board atau port, atau drive yang tidak terdeteksi. Kemudian yang kelima, kurangnya waktu dalam pengamalan dalam melakukan debugging karena masih dalam proses pembelajaran. Proses pengecekan dan perbaikan kode masih belum kesimpulan dari membuat alat ini adalah alat ini menunjukkan bahwa penggunaan sensor dan mikrocontroller dapat mempermudah pembuatan sistem otomatis yang responsif. Selain itu, integrasi LCD memudahkan pengguna memantau status alat secara langsung dengan rancangan yang sederhana namun fungsional. Alat ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan seperti sistem keamanan, penghematan energi, atau pembuatan mesin. Yang ada dari pemaparan kami tentang alat ini, jika ada kata yang salah, kami mohon maaf yang terima kasih.